Angkatan 9 dari SMK Muhammadiyah Karanganyar. Saya Hairudin, CGP Angkatan 9 dari SMK Muhammadiyah Karanganyar. Saya Muhammad Athoillah, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Kajen. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Dewi? Alhamdulillah baik Pak Ato. Pak Ato sehat? Alhamdulillah Oke. sehat. Ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu ya. Amin 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 Untuk amin. mendampingi siswa-siswa yang ada di sekolah. Ya, oke. Gini Bu Dewi, kan nanti Bu Dewi kan akan melakukan coaching ya Bu Ya ya. betul, saya hari ini mau coaching sama Pak Hairudin Pak. Nah, di dalam coaching sebelum melakukan hal itu saya mau melakukan diskusi terlebih Ya. dahulu. Oke, Jadi siap. coaching itu ada alurnya Bu, namanya TIRTA. TIRTA itu akronim dari tujuan, identifikasi masalah, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, apakah hanya sampai situ? Tidak Bu, melainkan di coaching ini ada 3 kompetensi. Yang pertama presence, kita itu harus hadir penuh ya Bu ya, terus mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pertanyaan berbobot tersebut nanti bisa menghasilkan jawaban-jawaban yang dijadikan solusi oleh coachingnya itu sendiri Bu. Kan Bu Dewi ini sebagai coach. Coach ya, betul. Nah, selain itu juga di dalam coaching itu harus ada kemitraan. Jadi itu sebagai coach itu harus bermitraan dengan coachingnya. Terus proses kreatif, terus memaksimalkan potensi Bu Dewi. Sehingga dari situ semua nanti memudahkan coachingnya itu mendapatkan solusi dari penggalian dari pertanyaan Bu Dewi. Nah, selanjutnya saya juga ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa sih kompetensi coaching yang ingin dikembangkan oleh Bu Dewi? Oke, ya. Oke, untuk coaching hari ini nanti kan kompetensi intinya itu kan ada 3 ya Pak ya. Jadi ada hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga membuat pertanyaan yang berbobot. Jadi dari 3 kompetensi ini nanti ingin saya terapkan nih sama Pak Hairudin. Luar biasa Bu ya. Nah, dari kompetensi tersebut yang ingin dispesifikkan dalam observasi kali ini itu apa sih? Ya, sebenarnya dari 3 kompetensi ini kan semuanya harus kita kuasai ya Pak ya. Tapi untuk kali ini yang saya pengen lebih ditekankan, yang pengen lebih di observasi sama Pak Ato nanti ini yang bagian yang mendengarkan aktif nih. Saya pengen Pak Ato melihat bagaimana saya bisa menangkap permasalahan dari Pak Hairudin, kemudian apakah saya itu bisa nih mendengarkan, menjadi pendengar yang aktif di proses coaching ini. Ya, terkadang coach itu ingin menyampaikan masalah itu tidak, mungkin terkadang tidak butuh solusi tapi ingin didengarkan saja ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, untuk kan nanti kan coaching ya Bu ya, dalam observasi tersebut saya ingin mengetahui indikator pencapaian keberhasilannya Bu Dewi dalam melakukan coaching itu apa sih? Iya. Untuk indikatornya ya ketika Pak Hairudin itu nanti ngobrol atau diskusi dengan saya itu dia merasa nyaman gitu ya untuk bisa menceritakan apa nih permasalahan yang dihadapi Pak Hairudin. Kemudian nanti setelah itu beliau akan kita akan diskusi dan akan menemukan nih solusi yang paling tepat buat Pak Hairudin itu seperti apa. Jadi Pak Hairudin akan mendapatkan solusi yang baik lah buat itu. Saya hanya membantu untuk mendengarkan dengan baik dan istilahnya
saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan nih dengan permasalahan yang dihadapi Pak Khairuddin. Wah, gak sabar nih. Saya ingin mendengarkan atau ingin melihat hasil coachingnya nanti. Oke, langsung saja mungkin ya Bu Dewi ya untuk kegiatan coachingnya. Oke. Oke, kita mulai ya Pak Khairuddin ya. Oke, siap Bu Dewi. Pak Khairuddin, Ya, apa kabar Pak Khair? alhamdulillah Bu, alhamdulillah sehat sekali. Sehat Luar ya. biasa ya. Ibu juga ya sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Kita kemarin kan sempat ngobrol ya Pak Khairuddin, pengen ngobrol nih sama saya. Kemarin maaf baru sempat nih hari ini ya. Jadi gimana nih Pak Khairuddin, apa nih yang pengen diomongin? Sebenarnya kan gini Bu ya, satu udah punya masalah. Ya mungkin setiap guru ya, kita kan guru mengajar itu kan pasti menghadapi berbagai macam karakter siswa, Iya. ya kan? Nggak semuanya kan itu tuh besok nggak pasti ada yang ya bikin kita emosi juga, mungkin juga ada yang menyenangkan, gitu Iya. kan, berbagai macam karakter. Ya, jadi gini Bu, ketika pembelajaran tuh apa ya berlangsung, itu kan saya kemarin ngajar di kelas 11 Bu. Iya. Itu kok saya kan membuat model pembelajarannya kan diskusi kelompok itu. Nah, ada salah satu kelompok itu yang Iya. itu kok ada anak yang tidak diskusi Bu, dia malah tidur Bu di kelas gitu itu. ya. Nah itu kan menjadi perhatian saya ketika melihat seperti itu kan. Iya. Nah akhirnya kan saya pertama yang saya lakukan adalah meminta temannya satu kelompok membangunkan. Nah ternyata kok si teman itu nggak berani membangunkan Bu. Mungkin apa karena takut atau punya masalah, nggak tahu juga ya. Akhirnya ya udah, karena tidak ada yang mau, ya akhirnya saya melakukan tindakan sendiri mendekati siswa yang itu tadi. Nah kemudian saya mendekati anak itu, saya bangunkan dengan cara yang tidak mengagetkan, karena saya khawatir kalau kaget kan nanti ada unsur yang tidak mengenakan Bu, mungkin anak jantungnya lah atau apa gitu kan, sehingga saya butuh yang cara halus saja, mungkin ditepuk-tepuk aja di punggungnya, tetap-tepuk sampai dia melek, ya itu saya nunggu dia sadar dulu sampai ya pokoknya harus sadar dulu. Ketika sadar harus saya suruh anak itu pertama ya saya harus cuci muka dulu ya, supaya dia sadar. Nah setelah itu kok si anak ini ya udah cuci muka, saya minta itu kembali ke kelompoknya supaya anak ini berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, oke, selang berapa menit itu Ibu ya, kok ternyata dia masih ulang lagi Bu. Nah, ini kan membuat saya agak gimana nih ya. Akhirnya ya udah, akhirnya saya apa ya, ini anak kenapa ya, dalam pikiran saya saya belum menyelesaikan masalah ini. Anak ini katanya kok tidak hanya di pelajaran saya, karena sudah di pelajaran sudah dikatakan juga. Nah, jadinya saya masih butuh solusi nih Bu. Anak seperti ini bagaimana kok, apakah dia seperti apa, kehidupan di rumah seperti apa, saya nggak tahu juga. Saya belum bermaksud masalah yang seperti itu, karena dalam konteks masih dalam jam pelajaran Pak. Khawatirnya kalau pelajaran kan nanti mengganggu yang lain juga gitu kan. Akhirnya saya yaudah, saya menunggu aja. Kalau si anak ini dipertemukan kelompok seperti ini, berarti memang ini butuh yang namanya solusi. Akhirnya saya kesini Bu, minta apa ya pendapat dari Ibu tentang hal yang semacam ini Bu. Oke. Jadi hari ini nih Pak Khair pengen nih menemukan solusi tentang anak yang tadi di pelajaran di diskusi ya Pak. Iya. Di diskusi, kegiatan diskusi itu sering tidur. Iya. Sudah dibangunkan terus cuci muka tidur lagi. Iya. Gitu nggak? Iya. Oke. Nah kira-kira nih yang setelah nanti kita ngobrol gitu ya, kira-kira pengen apa nih yang pengen didapat Pak Khairuddin dari percakapan kita nanti? Ya yang saya harapkan mungkin gini ya Bu ya, mungkin nggak cuma saya, mungkin ya kalau itu dalam arti butuh solusi yang apa supaya demi kebaikan guru dan siswanya gitu ya. Pengennya kan anak ini bisa berubah Bu, berubah dan tidak hanya cepat sekali tapi dalam jangka panjang juga. Oke, ya Kan oke, berarti saya butuh solusi yang disitu Bu, supaya anak ini bisa sadar bahwasanya dia punya tanggung jawab di pelajaran itu. oke, jadi berarti
nanti setelah percakapan, setelah kita diskusi kali ini, nanti kita akan bisa menemukan solusi bersama gitu ya Pak, Bu. buat si anak Iya. biar kembali lagi mengikuti pelajaran dengan baik dan Fokus dalam lah jangkaunya pelajaran. tidak dalam sementara aja, tapi jangka panjang Iya. gitu ya. Oke ya. Kalau dari pengamatan Pak Hoyer nih, anak yang seperti apa sih yang diharapkan Pak Hoyer itu? Kalau ini kan anaknya kok gini gitu ya, itu yang kalau yang harapannya Pak Hoyer itu anak yang seperti apa sih yang sesuai dengan kalau di kelas diskusi itu yang seperti apa ya? Kalau saya sih pengennya gini sih Bu, nggak terlalu yang gimana ya, tidak saya begini, saya tuh pengen punya siswa itu yang pertama tuh ya tanggung jawab Bu. Yang pertama itu, karena kan saya ingin menanamkan siswa itu saya tanggung jawab dengan dirinya maupun dengan orang lain. Jadi itu emang menurut saya sangat ditanamkan sejak dini mungkin. Kalau enggak nanti khawatirnya nanti di jangka panjangnya ke depannya sampai dewasa malah mungkin kalau kata malah berbahaya. Makanya saya menanamkan dini mungkin supaya anak itu punya tanggung jawab dalam dirinya maupun dengan orang lain. Jadi yang diharapkan Pak Hoyer itu anak itu harusnya yang tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab atas dirinya sendiri gitu ya. Jadi apa ketika tanggung jawab itu dia harus seperti apa kan itu gitu nih Pak, bisa gitu ya. Nah kalau kembali nih dari tadi yang anak yang itu kalau di skala nih ya di angka 1 sampai 10 itu kira-kira permasalahan yang dihadapi Pak Hoyer dengan anak tadi itu di angka berapa nih, yang 1 sampai 10, yang 10 itu benar-benar saya nggak pokoknya gemes ini sama anak yang ini gitu ya. Kalau itu permasalahannya itu di angka berapa ini? Kalau ini sih, kalau ini kan permasalahan cuma dia kan mengganggu teman yang lainnya ya, ketika dia tidur di kelas saat belajar diskusi itu kan saya khawatirnya kan bisa, kalau saya tidak mengingatkan kan teman yang juga mengikuti. Makanya kalau skala dari 1 ke 10 ya saya bilang masih 5 lah. Oh masih 5. Iya, jadi separuh lah, masih selalu bisa diatasi karena kan tidak begitu yang sangat besar kasusnya ya, ini masih agak lumayan lah. Tapi dari itu kan saya mulai agak harus disadarkan dulu penting tanggung jawab harus dari yang dianalisis Pak Hoyer, berarti anak ini tingkat tidak tertibnya itu masih di angka 5 gitu, masih 50% lah ya, jadi masih mending lah gitu ya. Kalau menurut Pak Hoyer ini, apakah anak tersebut itu masih bisa nih masih optimis nih, masih bisa diperbaiki, masih itu gitu menurut Pak Hoyer gimana ini? Apakah itu? Kalau anak ini ya masih bisa diatasi, masih bisa. Cuman mungkin saya masih butuh solusi agar anak ini bisa berkurang ketika tidur di kelas itu Bu. Saya kira dia berkurang, ada kesadaran diri bahwasanya ini penting, kamu tuh belajar bukan hanya sekolah nyaman itu tidak. Jadi ini sangat besar, penting sekali. Dan saya mungkin kalau emang anak itu sudah menjadi apa ya, karakter ya, mungkin saya akan membutuhkan konseling juga. Ya, makanya sementara saya ke budaya dulu, solusi mungkin budaya bisa memberikan solusi supaya anak ini bisa berubah yang lebih baik. Kalau misalnya nih Pak, kita menemukan solusi ya, di anak yang tadi di angka 5 itu yang diharapkan Pak Hoyer setelah nanti kita melakukan memberikan solusi, kita menemukan solusi, pengennya Pak Hoyer anak tersebut di rank berapa, di angka berapa nih? Nggak mungkin dong langsung itu gitu ya, dengan sangat itu gitu ya. Ya mungkin butuh tahapan juga ya Bu ya, mungkin ya kalau di angka 7 kan udah lumayan mungkin lah ya, angka 7. Jadi kan nggak berarti ke tingkat penangkalan di angka 5 nih. Nah nanti berarti harusnya harapannya menurun lagi ya. Tapi ya mungkin di angka 3 lah. 3 lah ya. Saya kan ada peningkat sedikit lah ya untuk mengurangi dia sedikit lah. Kan nggak semua harus
berupa kan tidak butuh proses, sehingga butuh pengertian juga diajak ngobrol anaknya bagaimana gitu. Kalau ini untuk mencapai dia di angka 3 ya, itu kira-kira nih misalnya Pak Hoer pernah belum apa sih yang dilakukan, yang sudah pernah nih yang pernah dilakukan Pak Hoer? Oke, kalau itu sebenarnya kan kita udah membuat ini ya Bu ya, ada kesepakatan kelas. Itu kan ini kan sudah termasuk aturan juga ya. Jadi kalau ada anak yang seperti itu kan ada konsekuensi yang harus dilakukan. Iya. Jadi di awal pertemuan pembelajaran itu kan kami membuat kesepakatan kelas. Kalau ada anak yang melanggar kesepakatan, berarti kan dia sudah tahu konsekuensinya. Oke. Dan semoga dengan konsekuensi itu kan bisa menjadi kegiatan kelas. Jadi kalau anak tersebut itu merasa melanggar kesepakatan, berarti kan dia sudah tahu konsekuensi seperti apa. Oke. Jadi mungkin itu langkah-langkah mungkin yang saya lakukan tuh. Berarti Pak Hoer ini sudah melakukan berbagai usaha, dan salah satunya dengan membuat kesepakatan kelas itu ya, biar anak jadi ketika dia ikut di diskusi di kelas, jadi harus seperti apa itu sudah ada dan sudah diterapkan ya itu ya. Ya, kalau misalnya pembelajaran apa sih ya, kok bisa nih dia itu anak itu kok bisa tidur itu kira-kira menurut Pak Hoer alasannya apa nih yang membuat dia seperti itu gitu ya? Ya mungkin apa ya, mungkin dia butuh pembaruan lagi mungkin Bu, dalam model pembelajaran saya mungkin. Kalau enggak dia punya apa ya, belum bisa manage waktu dan sebagainya, mungkin di rumahnya mungkin apa ya sering begadang ataupun dia sering apa gitu kan, itu kan saya belum ngurusin masalah itu. Tapi kalau misalkan dia ngomong Pak saya bosan dalam pembelajaran ya saya ganti juga modelnya. Jadi untuk konfirmasi yang lebih untuk anak ini. Iya. Berarti Pak Hoer itu sudah pernah diskusi nih sama anaknya, udah mencoba mengganti model-model pembelajaran biar lebih menarik gitu ya. Oke. Kalau sekarang Pak, tadi udah dilakukan membuat model pembelajaran yang baru, menerapkan kesepakatan. Kira-kira Pak Hoer punya itu enggak ya, punya rencana nih yang belum pernah diterapkan nih di untuk menangani anak ini, kira-kira rencana lain atau rancangan atau apa yang belum pernah diterapkan tapi pengen nih mencoba yang seperti apa gitu? Ya kalau di dalam modal belajarnya mungkin ada sampai kreatif juga ya, emang kita kan harus kreatif juga ketika belajar. Bagaimana anak itu bisa senang dalam pembelajaran kita gitu kan? Ya mungkin rencana saya kan memang akan membuat semacam pembelajaran yang berbau game lah. Jadi mungkin dengan itu kan mungkin anak suka mungkin ya dengan game ya. Kalau hanya diskusi, duduk, mendengarkan mungkin kan agak boring juga mungkin anak ya. Akhirnya mungkin saya punya solusi lain, rencananya akan buat belajar cara menggunakan game. Itu berarti kan belum pernah ya Pak? Belum ya, pernah berarti ya. Ini masih rencana Bu. Rencana. Ya, kira-kira nih kapan nih Pak Hoer ini pengen menerapkan pembelajaran yang menggunakan game ini? Ya kalau rencananya mungkin di pertemuan 2 minggu kemudian mungkin. Gitu ya. Ini masih mencoba mencari bentuk game seperti apa, nanti biar anak tuh bisa seneng lah dalam belajar itu. Soalnya kan nggak gampang juga ya itu. Ya, oke. Berarti Pak Hoer nih mau menerapkan game. Kira-kira ada nggak halangannya untuk hambatannya untuk menjalankan ini? Mungkin kalau halangan mungkin ya tetap ada ya, walaupun sebatas mungkin sarana mungkin ya terbatas, ataupun bagaimanapun juga pengaruh, karena sekolah kita kan sekolah yang memang coraknya sangat tinggi juga, akan juga sering mati listrik juga kan. Jadi itu mungkin hambatan-hambatan kita. Kemudian juga yang
semacam sinyal itu kan juga kita juga hambatan juga dong Iya, masalah iya. itu. Jadi mungkin ya nggak sebesar apa itulah, yang penting mencoba untuk kita membuat game dalam belajar itu sendiri. Iya, oke. Gitu sih. Berarti mau diterapkan di 2 minggu ke depan Iya. ya. Oke, itu berarti nanti butuh butuh dengan siapa nih Pak Hoir mau bekerja sama untuk menerapkan solusi yang tadi kira-kira? Kalau saya mungkin ngajak guru yang lain ya, membantu saya, yang mungkin dia juga sama satu rumput dengan saya juga untuk hafal, sehingga saya komunikasinya gampang. Soalnya kita satu rumput itu kan kita enak, dia juga tahu makalah ini, dia juga tahu materi ini. Jadi saya akan ngejak teman yang satu rumpun atau mata pelajaran sehingga kita bisa berkolaborasi. Oke, jadi dari permasalahannya tadi itu Pak Hoir pengen menerapkan pembelajaran yang menggunakan game gitu ya, biar lebih seru, biar anak nggak tidur yang seperti itu gitu ya, nanti kita berkoordinasi dengan teman sejawat gitu ya. Oke, nah kalau dari diskusi kita itu berarti dari sesi ini Pak Hoir apa nih yang didapatkan ya, apa hal yang didapatkan dari diskusi, apakah ada sesuatu yang oh iya nih saya mau menerapkan apa gitu ya? Kalau dari percakapan kita Bu ya tadi Iya. ya, ini ya saya merasa sudah ada gambaran solusi dari Bu Dewi mengenai pembelajarannya tadi ada masalah, sehingga saya merasa sudah oh iya tapi ada solusi seperti ini yang mungkin saya diterapkan di pembelajaran saya nanti. Jadi merasa plong lah, agak lega ketika saya udah sama ibu dengan seperti ini kan, Bu Dewi juga memberikan solusi sehingga saya merasa sudah agak tenang ya, nyaman juga, sehingga setelah saya akan terapkan di pembelajaran berikutnya. Oke, alhamdulillah lah kalau kayak gitu. Jadi nanti 2 pertemuan ke depan berarti kalau sudah diterapkan nanti cerita-cerita ya Pak ya, seperti siap, apa Bu. nih Siap, gitu siap. ya. Oke, terima kasih Pak Hoir ya sudah ngobrol-ngobrol hari ini. Ya Bu, sama-sama Bu ya, sudah sharing sama-sama, jadi biar ini keputusannya demi kebaikan kita di jangka panjangnya. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Salam. Wah, luar biasa sekali Bu Dewi. Saya sudah tadi mengikuti dari awal sampai akhir tentang coachingnya ini, coachingnya ini. Ini Bu Dewi, Iya. kan tadi sudah melakukan coaching ya Iya, sama iya. Pak Hoirul. Iya, betul. Saya mau tanya Bu Dewi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu? Iya, jadi untuk coaching bersama Pak Hoir kali ini, jadi istilahnya setelah ngobrol itu Pak Hoir bisa menemukan nih yang tadinya hanya menerapkan istilahnya menerapkan model pembelajaran yang baru, disuruh apa dibangunkan, dinas ngobrol, diskusi, itu ternyata belum berhasil. Nah, setelah kesini Pak Hoir menemukan sendiri nih bahwa beliau ingin menerapkan pembelajaran yang menggunakan game nih, biar apa istilahnya kelasnya tidak ada yang tidur gitu. Jadi indikatornya ya istilahnya kami atau Pak Hoir menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya. Jadi solusinya tadi ya membuat materi pembelajaran yang lebih menarik ya Bu ya. Nah, terus kan tadi kan sebelum adanya coaching tadi kita ngobrol-ngobrol ya Bu ya, bahwa katanya Bu Dewi itu ingin mengembangkan yang lebih spesifik dalam mendengarkan aktif ya. Tapi sebelum sampai situ saya mau menyatakan ya bahwa tadi Bu Dewi sangat luar biasa sekali, memberikan pertanyaan berbobot sampai menggali mendalam gitu. Ya, terima kasih. Nah, untuk mendengarkan aktif itu menurut saya Bu Dewi juga udah baik. Karena apa? Tadi Bu Dewi berusaha setiap jawaban dari Pak Hoirul itu bisa mengulas kembali. Berarti itu menandakan kalau Bu Dewi itu mendengarkan dengan aktif. Jadi bisa mengulaskan lagi. Hal itu memudahkan Pak Hoirul untuk menjawab Hoirudin, Pak. Pak Hoirudin Iya. menjawab memudahkan Pak Hoirudin menjawab pertanyaan Bu Dewi.
Nah, selanjutnya kan sudah nih coachingnya. Harapan saya tidak hanya sampai sini saja, melainkan Bu Dewi juga akan melakukan coaching-coaching setelah ini berikutnya. Nah, kira-kira untuk kedepannya itu ingin yang dikembangkan apalagi sih? Oke, kalau hari ini saya fokusnya ke mendengarkan aktif ya. Next time itu saya pingin coaching yang lebih menekankan ke membuat pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jadi biar saya itu juga belajar membuat pertanyaan yang bisa mengarahkan kepada solusi-solusi gitu ya dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Oke, luar biasa sekali. Selamat ya Bu Dewi ya. Semoga tidak hanya sampai di sini dan kegiatan coaching yang Ibu lakukan itu tidak hanya dengan sama guru, teman sejawat, melainkan kepada siswa atau murid. Oke, mungkin sampai di sini saja ya Bu Dewi. Terima kasih ya Pak Anto ya. Sudah diobservasi dan diberi masukan. Iya, Pak Taufik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.